Kuasa pengampunan, melepaskan beban dan merangkul kebebasan. Pengampunan adalah salah satu perintah Tuhan yang paling sulit untuk dilakukan, namun sekaligus paling membebaskan. Ketika luka masih terasa, ketika pengkhianatan masih segar dalam ingatan, dan ketika keadilan terasa tidak terpenuhi, mengampuni seringkali terasa tidak masuk akal. Namun firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa pengampunan bukan terutama untuk orang lain, melainkan untuk membebaskan hati kita sendiri. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan luka yang belum dilepaskan. Senyum tetap terpasang, aktivitas tetap berjalan, tetapi di dalam hati tersimpan kepahitan yang perlahan menggerogoti jiwa. Tanpa disadari, luka yang tidak diampuni menjadi beban berat yang kita bawa kemanapun kita pergi. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup dengan beban seperti itu. Yesus mengajarkan dengan sangat tegas tentang pengampunan. Dalam Matius 18 ayat 21-22, firman Tuhan berkata, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?' 'Sampai 7 kali.' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus tidak sedang memberi angka harfiah, melainkan menunjukkan bahwa pengampunan tidak memiliki batas. Pengampunan bukan berarti melupakan luka atau membenarkan perbuatan salah. Pengampunan adalah keputusan iman untuk menyerahkan keadilan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita memilih mengampuni, kita berkata bahwa luka itu tidak lagi menguasai hidup kita. Kita menolak membiarkan masa lalu mengikat masa depan. Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dasar pengampunan kita bukanlah kelayakan orang lain, melainkan pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Ketika kita mengingat betapa besar pengampunan Tuhan atas hidup kita, hati kita dilunakan. Salib Kristus adalah bukti terbesar bahwa kasih Tuhan melampaui kesalahan manusia. Di kayu salib, Yesus mengampuni bahkan mereka yang menyalibkan Dia. Itu menunjukkan bahwa pengampunan selalu lahir dari kasih, bukan dari perasaan. Mengampuni memang sebuah proses. Tidak selalu terjadi dalam satu doa. Namun setiap langkah kecil menuju pengampunan adalah langkah menuju kebebasan. Saat kita mulai menyerahkan luka kepada Tuhan, perlahan beban itu dilepaskan. Damai yang semula hilang mulai kembali. Hati yang keras mulai dipulihkan. Tuhan tahu bahwa pengampunan tidak mudah. Itulah sebabnya Dia tidak menyuruh kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengampuni, bahkan ketika hati kita belum sepenuhnya siap. Yang Tuhan minta adalah ketaatan dan kerelaan untuk menyerahkan luka itu kepadanya. Hari ini, mungkin ada nama tertentu yang muncul di hatimu. Mungkin ada peristiwa lama yang masih menyisakan sakit. Jangan biarkan luka itu terus mengikat hidupmu. Datanglah kepada Tuhan, karena di dalam pengampunan ada kebebasan yang sejati. Ketika kita melepaskan, Tuhan menggantinya dengan damai yang melampaui akal. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengenal setiap luka yang tersimpan di hati kami. Kami mengakui bahwa mengampuni bukan hal yang mudah, tetapi kami mau taat kepada kehendak-Mu. Tolong kami melepaskan setiap kepahitan dan menyerahkan keadilan ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati kami dan gantikan luka dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.